Ya, gonjang-ganjing pasar keuangan tanah air terus bergejolak. Dimulai dari rupiah melemah, dihajar berbagai sentimen hingga terus mendekati level psikologis 16.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Hal serupa juga dialami IHSG, saham-saham di tanah air babak belur hingga anjlok nyaris 2% pada perdagangan Kamis kemarin. Namun para pemegang emas ternyata tersenyum lebar nih, sebab di pasar global emas berhasil menyentuh 2.000 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Lantas investasi apa yang tepat untuk saat ini? Selengkapnya kita akan bahas. Dakdikduk ya, rupiah IHSG rungkat, investasi apa yang tepat? Kita lihat slide yang pertama. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan indeks harga saham gabungan atau IHSG kompak mengalami pelemahan. Melemahnya rupiah dan IHSG disebabkan oleh faktor eksternal maupun juga internal. Kekhawatiran akan meluasnya dampak penjajahan Israel di Palestina disebut menjadi penyebab pelemahan rupiah beberapa waktu terakhir. Konflik geopolitik di Timur Tengah memicu tingginya volatilitas pasar keuangan. Di sisi lain, langkah Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan belum berhasil membawa rupiah kembali menguat. Kenaikan suku bunga justru berdampak terhadap perekonomian, terutama bagi konsumsi dan inflasi. Dari sektor pasar saham, IHSG tercatat bergerak lesu sepanjang perdagangan pada Senin. Pergerakan IHSG mendapatkan pengaruh sentimen global. Salah satunya dari kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat bertenor 10 tahun yang nyaris menyentuh level 5%. Lantas apa yang harus dilakukan para investor saat nilai tukar rupiah dan IHSG ini tertekan? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat ya di sektor di slide berikutnya, Sobat Cuan ini bisa memanfaatkan momentum pelemahan nilai tukar rupiah untuk mulai berinvestasi. Tentunya dengan cara yang legal dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang pertama itu adalah pelemahan rupiah secara tidak langsung ini memberikan dampak negatif ke kondisi keuangan masyarakat. Akibat peningkatan harga di pasar terutama untuk produk impor. Namun di sisi lain, momentum ini bisa menjadi kesempatan Sobat Cuan untuk mulai berinvestasi, yaitu melalui saham dan juga reksadana. Jika pelemahan kurs juga diikuti dengan penurunan indeks harga saham gabungan di pasar modal, maka sebenarnya saat inilah momentum yang tepat untuk berinvestasi karena harga instrumen investasi yang juga turun. Sobat Cuan bisa mulai berinvestasi dengan membeli saham ataupun reksadana saat harga instrumen tersebut turun, lalu menjualnya kembali saat nilai tukar rupiah dan IHSG kembali menguat dan harga instrumen investasi terkoreksi. Jadi jenis investasi selanjutnya ini akan kita bahas di slide berikutnya. Kalau kita lihat slide berikutnya ya, bila Sobat Cuan ingin mencari investasi yang menguntungkan dalam jangka panjang, emas ini merupakan salah satu instrumen yang bisa diandalkan. Walaupun kurs rupiah melemah, harga emas tetap stabil. Naik turunnya harga emas memang tidak dapat diprediksi, mungkin saja saat rupiah melemah, harga emas naik dan mungkin saja sebaliknya. Namun perubahan harga emas lebih stabil dibandingkan naik turunnya harga saham. Emas ini dianggap menjadi pilihan investasi tepat dan aman saat rupiah dan IHSG melemah. Namun investasi emas termasuk investasi jangka panjang yang berarti kalian baru bisa merasakan keuntungannya jika sudah berinvestasi di instrumen di lebih dari 5 tahun begitu ya, artinya jangka panjang. Selain itu pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya juga menerbitkan surat utang bagi investor retail melalui obligasi retail Indonesia atau ORI. Hanya dengan 5 juta rupiah Sobat Cuan bisa berinvestasi di ORI. Surat utang negara atau SUN ini adalah jenis investasi aset yang tidak bergantung terhadap kurs dolar. SUN merupakan instrumen investasi yang tepat di tengah penurunan kurs rupiah saat ini. Selain memiliki return yang lebih besar daripada deposito, SUN juga memiliki keunggulan dari sisi keamanan karena resiko yang lebih minim dibandingkan dengan obligasi korporasi, saham, dan juga reksadana. Ya, itu tadi ya Sobat Cuan hal yang perlu kalian perhatikan sebagai investor saat rupiah dan IHSG tertekan. Semoga sentimen negatif baik dari dalam maupun luar negeri ini segera selesai, agar mata uang Garuda dan IHSG juga semakin perkasa ke depannya.